wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Perkenalkan, saya Aisyah Agis Rahmawati. Di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan yogurt Greek. Selamat menyaksikan. Apa sih yogurt itu? Yogurt adalah minuman yang berasal dari susu sapi yang memiliki cita rasa asam. Cita rasa asam dari yogurt dihasilkan karena adanya proses fermentasi oleh bakteri-bakteri tertentu. Bakteri yang biasa digunakan dalam proses pembuatan yogurt adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus yang merupakan bakteri asam laktat. Yogurt terbagi menjadi beberapa macam, seperti yang disebutkan oleh Sumarmono tahun 2016 yang di dalam bukunya yang berjudul Yogurt and Concentrate Yogurt, Makanan Fungsional dari Susu. Yogurt terbagi menjadi 5 jenis. Jenis yang pertama adalah set type yogurt, yang dimana yogurt jenis ini mengalami inkubasi langsung pada wadah yang juga sekaligus sebagai kemasan primernya, sehingga yogurt jenis ini tidak mengalami proses pengadukan dan memiliki tekstur yang kenyal seperti jelly. Jenis yang kedua adalah stir type yogurt. Yogurt tipe ini terdapat sedikit pengadukan yang berfungsi untuk memecah gumpalan protein sebelum dipindahkan ke wadah kemasan yang diinginkan. Yogurt tipe ini memiliki kekentalan yang lebih rendah dibandingkan dengan set type yogurt atau lebih mirip dengan susu kental manis. Jenis yogurt yang ketiga adalah drink type yogurt atau biasa kita kenal sebagai yogurt drink. Yogurt tipe ini mengalami pengadukan intensif dengan mesin pengaduk kecepatan tinggi yang berfungsi untuk membuat tekstur yogurt menjadi encer dan halus, serta tidak adanya gumpalan protein yang terbentuk selama proses penyimpanan. Yogurt jenis yang keempat adalah frozen yogurt. Yogurt tipe ini sama seperti stirred yogurt, namun melalui proses pendinginan yang dilakukan dengan cara memompa yogurt ke dalam mesin pendingin, sehingga dihasilkan tekstur yang sama seperti es krim. Jenis yogurt yang kelima adalah concentrate yogurt atau Greek style yogurt. Yogurt jenis ini memiliki tekstur semi padat seperti pasta dengan total padatan 22 hingga 40% yang dapat dihasilkan dengan cara menggantung yogurt selama 24 hingga 48 jam sehingga air dan whey yang dihasilkan menetes. Bahan yang digunakan yaitu berupa susu segar dan yogurt plain. Susu yang digunakan dalam pembuatan yogurt kali ini adalah susu sapi murni yang belum mengalami proses pasteurisasi. Rosiana et al. Tahun 2013 berpendapat bahwa susu fermentasi dalam hal ini adalah yogurt dapat dilakukan fermentasi pada susu sapi, kambing, dan juga domba. Sedangkan yogurt plain di sini berfungsi sebagai starter yogurt. Yogurt plain yang digunakan pada proses pembuatan yogurt kali ini menggunakan yogurt plain merek Biocool. Yogurt tersebut mengandung kultur yogurt yang berupa bakteri Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, dan Bifidobacterium. Menurut pendapat Purwijantiningsih tahun 2011, tidak semua bakteri asam laktat bersifat probiotik, seperti bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus, yang jika yogurt hanya mengandung 2 bakteri tersebut, yogurt tidak dapat dikatakan sebagai yogurt probiotik. Maka dari itu, perlu adanya penambahan bakteri Lactobacillus acidophilus dan Bifidobacterium yang merupakan bakteri probiotik, sehingga dapat menghasilkan yogurt yang bersifat probiotik. Yogurt yang bersifat probiotik termasuk ke dalam pangan fungsional karena memberikan manfaat bagi tubuh. Alat-alat yang dibutuhkan berupa termometer untuk mengukur suhu saat proses pasteurisasi dan inkubasi, plastik wrap untuk menghindari kontaminasi susu dari lingkungan, wadah berpenutup atau toples untuk tempat susu yang telah diberi starter, panci dan juga centong sayur untuk proses pasteurisasi susu. Langkah pertama yaitu didihkan air untuk mensterilkan alat. Alat disterilkan dengan cara memasukkan alat ke dalam air yang telah mendidih atau menyiramnya ke permukaan alat. Menurut Aziza et al. Tahun 2020, proses sterilisasi pada alat bertujuan untuk membunuh bentuk hidup dari mikroorganisme dan menghindari kontaminasi mikroba. Susu dituangkan ke dalam panci yang kemudian dipanaskan untuk dilakukan proses pasteurisasi. Diaduk perlahan dan ditunggu hingga suhu mencapai 72 derajat Celcius selama 15 detik. Berdasarkan pendapat Waniyati dan Hanum tahun 2015,
Proses pasteurisasi pada susu dilakukan dengan tujuan untuk membunuh bakteri patogen dan non-patogen yang berupa bakteri pembusuk dan perusak, serta dapat meningkatkan kualitas dari susu. Suhu yang digunakan dalam proses pasteurisasi terdapat dua macam, yaitu HTST atau High Temperature Short Time dengan suhu 72 derajat Celcius selama 15 detik dan LTLT atau Low Temperature Long Time dengan suhu 63 derajat Celcius selama 30 menit. Dalam proses ini, saya menggunakan suhu pasteurisasi HTST karena berdasarkan pendapat Fadlilah tahun 2014, penggunaan suhu HTST lebih efektif karena lebih sedikit menimbulkan kerusakan pada kandungan gizi dan karakteristik organoleptik susu dibandingkan dengan LTLT. Selanjutnya, susu yang telah dipasteurisasi harus langsung segera didinginkan untuk menurunkan suhu hingga 43 derajat Celcius. Panci ditutup dengan plastik wrap supaya tidak adanya kontaminasi dari lingkungan ke susu. Susu yang telah hangat-hangat koko ditambahkan 2 sendok makan yogurt plain sebagai starter yogurt. Penambahan starter dilakukan untuk memasukkan bakteri ke dalam susu dan diaduk secara perlahan untuk meratakan persebaran bakteri di dalam susu. Menurut Mulyadi et al. Tahun 2019, kualitas yogurt yang dihasilkan nantinya bergantung pada starter yogurt yang digunakan. Kemudian, susu dipindahkan ke dalam wadah atau ke dalam toples, dan wadah ditutup dengan rapat, lalu dibungkus dengan kain. Lalu, wadah dimasukkan ke dalam box. Di sini saya menggunakan kontainer, namun Anda dapat pula menggunakan box styrofoam atau termos nasi, yang di pinggir wadah tersebut diberi gelas yang telah berisi air panas untuk tetap menjaga suhu di dalam box. Termometer diletakkan ke dalam box untuk memastikan suhu di dalam box sesuai. Inkubasi yogurt dilakukan pada suhu 45 derajat Celcius selama 8 hingga 12 jam, yang dimana menurut Martak et al. Tahun 2019, suhu optimum untuk pertumbuhan Lactobacillus bulgaricus adalah 45 hingga 50 derajat Celcius. Air yang ada di dalam box dipanaskan kembali untuk menjaga kehangatan yang ada di dalam box. Pemanasan atau penggantian air dapat dilakukan setiap 2 jam sekali untuk mencegah adanya buka tutup box yang terlalu sering. Ini adalah tekstur yogurt yang dihasilkan setelah inkubasi kurang lebih selama 8 jam. Yogurt yang sudah jadi kemudian disaring dengan kain mori dan digantung untuk mengeluarkan air dan whey susu. Penggantungan dimasukkan ke dalam kulkas untuk mencegah adanya kontaminasi bakteri. Yogurt digantung selama 24 hingga 48 jam untuk memperoleh yogurt dengan tekstur yang padat. Berikut adalah bentuk dan final tekstur yang dihasilkan setelah yogurt Greek mengalami penyaringan selama 24 jam. Yogurt yang saya buat akan saya bandingkan dengan merek yang ada di pasaran. Merek yang saya gunakan yaitu yogurt Greek dari Heaven Plus. Tekstur dan rasa yang dihasilkan sama dengan yogurt komersial. Rasa yogurt Greek yaitu agak tawar dibandingkan dengan yogurt biasanya dan lebih kental karena adanya proses penyaringan sehingga padatan dan air serta whey yang ada di dalam yogurt terpisah. Yogurt Greek dapat dikonsumsi dengan ditambahkan madu atau dicampur dengan buah-buahan segar untuk menambah cita rasa yang dihasilkan. Susu yang cair bisa menjadi yogurt yang kental. Langsung saja kita mulai ke mekanismenya. Susu banyak sekali mengandung nutrisi dan air, sehingga susu sangat cocok dijadikan tempat untuk bertumbuh dan berkembang biakan bakteri. Bakteri yang ditambahkan di dalam proses fermentasi ini adalah bakteri yang baik untuk tubuh karena bersifat probiotik. Oleh karena itu, yogurt dapat dikatakan sebagai pangan fungsional karena yogurt dapat memberikan manfaat bagi
menjadi gula yang lebih sederhana, yaitu glukosa dan galaktosa dengan bantuan enzim galaktosidase. Gula sederhana tersebut akan berubah menjadi asam pirufat yang selanjutnya akan menghasilkan produk akhir, yaitu berupa asam laktat, CO2, dan juga HO2. Asam laktat yang diproduksi selama proses fermentasi menyebabkan suasana susu menjadi asam, sehingga menyebabkan perubahan pada struktur protein, yang dimana protein akan mengalami koagulasi, sehingga protein susu akan menggumpal dan tekstur menjadi semi padat, serta rasa yang dihasilkan menjadi asam. Menurut pendapat China et al. Tahun 2014, starter yang ditambahkan ke dalam yogurt mempengaruhi sifat fisik, kimia, dan juga sifat organoleptik dari yogurt. Aroma dan rasa yang dihasilkan dipengaruhi karena adanya senyawa tertentu seperti senyawa asetaldehida, diasetil, asam asetat, dan asam-asam lainnya yang jumlahnya sangat sedikit. Berdasarkan Nursiwi et al. Tahun 2015, faktor yang mempengaruhi kualitas dari yogurt adalah banyaknya starter yogurt yang ditambahkan, suhu inkubasi, lamanya fermentasi, dan juga sterilnya alat yang digunakan. Yogurt mempunyai manfaat bagi kesehatan tubuh. Menurut Kabuli et al. Tahun 2018, yogurt mengandung energi, protein, karbohidrat, kalsium, dan potasium yang lebih tinggi dibandingkan dengan susu segar, serta bermanfaat bagi orang-orang yang tidak tahan gula susu atau laktosa, atau yang sering dikenal dengan istilah laktos intoleran. Orang-orang yang tidak dapat mengkonsumsi susu sapi dapat disiasati dengan mengkonsumsi yogurt. Yogurt mengandung bakteri probiotik yaitu Bifidobacterium dan Lactobacillus sp yang menurut pendapat Anggraini tahun 2012 dapat memberikan manfaat bagi tubuh, yaitu meningkatkan ketahanan fisik balita melalui ASI ibu, mengurangi kadar kolesterol, mencegah kanker usus, meningkatkan penyerapan kalsium untuk kekuatan tulang, menyembuhkan diare, dan sebagai pengganti gula untuk penderita diabetes. Kesimpulan dari video ini adalah yogurt merupakan minuman susu fermentasi yang ditambahkan bakteri asam laktat dan bakteri probiotik yang bekerja dengan mengubah laktosa menjadi asam laktat melalui proses inkubasi pada suhu optimal selama 6 hingga 12 jam. Bagaimana, sudah jelas kan mengenai informasi tentang yogurt Greek? Semoga ilmu yang saya berikan ke kalian semua bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.